wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua saat ini siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur, yaitu mentadaburi surat surat Al-Lail, yang kali ini kita sudah sampai di bagian yang kedua, melanjutkan kajian tadabbur minggu lalu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat keistiqomahan kepada kita semua, di samping nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita semua bisa mempertahankan ibadah ini secara rutin sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai dan menjadi pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir masa, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustadz Umar Maka sudah hadir dan siap untuk memberikan kajian tadabbur. Oleh karenanya kami persilahkan untuk Ustadz memulai kajian tadabburnya siang ini. Tafadol. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik buat Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah, dan seluruh jamaah yang telah bergabung di tadabbur kita pada siang hari ini. Insya Allah melanjutkan surah ke-9 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Lail. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa memetik ibrah, pelajaran, peringatan, hidayat, petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat yang kita tadabburi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Rabbani dimanapun berada, mengawali tadabbur Quran kita bagian kedua dari surah Al-Lail yang merupakan surah ke-9 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, mendoakan setiap di antara kita. Dan semoga setelah kita mengagungkan asma Allah di majelis kita ini, majelis perkumpulan kita ini, semoga saat ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah
menjelaskan surah Al-Lail, atau kita sudah mentadabburi surah Al-Lail dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Hari ini insyaallah jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat ke-21. Jadi surah Al-Lail ini insyaallah akan kita bagi menjadi dua bagian atau dua pertemuan, di mana hari ini dengan izin Allah kita memasuki part bagian kedua, dan insya Allah ini akan menjadi bagian terakhir dari surah Al-Lail yang merupakan surah 9 dari urutan turunnya surah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa jemaah rahmat Allah, sebelum kita memulai tadabbur Quran kita akan sama-sama mendengarkan ayat-ayat yang kita tadabburi. Saya mengajak kepada seluruh jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membaca surah ini walau tidak harus mengaktifkan mikrofon masing-masing. Tapi bagi ibu-ibu yang ingin membaca, silahkan dibaca di rumah masing-masing. Namun kami harap tidak mengaktifkan. Kalau yang tidak bisa ikut membaca karena dalam kondisi yang mungkin saat ini belum bisa bergabung untuk turut membaca, silahkan didengarkan. Mudah-mudahan siapapun yang membaca, siapapun yang mendengarkan, mendapatkan rahmat Al-Quran dan Allah lipat gandakan pahala bacaan Quran kita pada kesempatan kali ini. Ya, saya coba share screen dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Kami berikan kesempatan kepada salah satu pengurus Majelis Taklim Rabbani atau jamaah membacakan terjemahan dari ayat ke-11 sampai dengan ayat 21 dari surah Al-Lail. Ya, Bari? Iya, Pak. Sudah ada yang Ibu Dani, ya. Oh, Ibu Dani tadi nggak bisa. Ada yang bisa bantu baca terjemahan? Bisa saya, Mbak Ari? Oke, baik, silahkan. Silahkan.
Siapa tadi? Ya, dari Silakan Mbak ayat Debbie, Dek. Silakan. 11. Oh iya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Barakallahu fiik bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah sama-sama mendengarkan dan sudah sama-sama membaca surah Al-Lail dari ayat 11 sampai dengan ayat 21. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering mengulang-ulangi di tadabbur Quran kita di majelis ini bahwa nama surah itu memiliki hikmah dan rahasianya. Asma'us Suwar, nama surah itu memberikan gambaran tentang pembahasan surah-surah tersebut. Maka menjadi penting juga bagi kita untuk kemudian memahami arti dari nama-nama surah. Itu akan memberikan gambaran kepada kita akan apa yang menjadi pembahasan atau tujuan dari surah-surah yang Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Lail yang berarti malam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu yang menggambarkan gelap, sulitnya, beratnya kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya saat itu. Surah ini turun tathbit sebagai pelipur lara, sebagai penggembira, sebagai penguat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sebagaimana jamaah rahmatullah Allah, Allahu Akbar. Tidak ada orang yang mentadabburi surah ini saat ini sementara dia juga mendapati kesulitan dalam hidupnya, kecuali surah ini juga menjadi pelipur lara bagi setiap di antara kita. Ya. Kesulitan yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu masa-masa yang berat, intimidasi, penyiksaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan di antara sahabat ada yang gugur syahid demi menjaga iman tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan kondisi sulit mereka seperti gelap gulitanya malam yang pasti akan berlalu. Semakin gelap malam itu, semakin gulita malam itu, semakin malam itu sampai di puncak gulitanya, itu berarti bahwa fajar siang. Tidaklah Rasulullah, kaum muslimin berada di puncak ujian, kecuali itu menunjukkan bahwa an-nasr, pertolongan Allah itu akan segera datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga pelipur lara bagi kita jamaah rahmatullah. Siapapun yang melihat kondisi kaum muslimin saat ini di belahan dunia Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang kita muncul pertanyaan kapan Allah turunkan pertolongan. Maka surah ini sudah memberikan gambaran, jawaban, penjelasan. Wal-laili idza yaghsha. Malam itu ketika ia sudah gelap gulita dan sudah sampai di puncak gelapnya, maka wan nahari idza tajalla. Itu berarti siang akan segera terbit dengan terangnya. Kalau ujian, kesulitan kaum muslimin itu sudah sampai di puncaknya, itu menunjukkan idza jaa nasrullah, pertolongan Allah itu akan segera datang. Surah ini atau surah Al-Lail jamaah rahmatullah adalah surah yang pertama-tama kali turun. Surah ini surah yang keberapa? Ya, ini adalah surah yang ke-9. Mudah-mudahan jamaah yang mengikuti tadabbur dari awal masih bisa merunut 9 surah yang pertama-tama kali turun. Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, dan surah yang ke-9 adalah surah Al-Lail. Surah ini adalah surah yang pertama-tama kali turun. Namun perhatikan baik-baik. Jamaah rahmat Allah. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, apa yang Allah perintahkan di surah ini kepada Nabi Muhammad, kekasihnya, dan kepada orang-orang beriman? Ini dalam kondisi sulit. Ini dalam kondisi susah, kondisi berat. Mereka diboykot, mereka diintimidasi. Bahkan untuk salat mereka harus ke balik gunung untuk sujud, ruku, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan orang yang beriman saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan? Ini yang unik ini. Allahu Akbar. Di sini terkadang jamaah rahmatullah perintah Quran itu sami'na wa ata'na. Sudah, jangan ada keraguan. Walau terkadang hati perasaan kita untuk menolak. Asa an taqrahu syai'a. Kata Allah, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, dalam kondisi susah, apa yang Allah perintahkan? Allah malah memerintahkan mereka, kaum muslimin, kepada Nabi SAW, kepada orang-orang yang beriman bersama Nabi saat itu untuk mengeluarkan harta mereka. Seakan-akan Allah berkata kepada orang-orang beriman saat itu, kalau kalian ingin segera keluar dari gelapnya gulita, kalau kalian ingin segera keluar dari kesulitan, masa-masa berat, kesusahan yang kalian hadapi saat ini, maka keluarkanlah harta yang Allah karuniakan kepada kalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah ini ada 3 asbab, ada 3 sebab, ada 3 amalan. Siapapun yang ingin dimudahkan Allah segala urusannya. Siapa yang ingin dimudahkan urusan keluarganya, siapa yang ingin dimudahkan urusan kematiannya, siapa yang ingin dimudahkan segala urusannya, karena Allah tidak menyebutkan dimudahkan apa di sini, dimudahkan segalanya. Termasuk siapapun di antara kita yang ingin dimudahkan akhir ucapan ketika ia diwafatkan Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Perhatikan tiga hal yang Allah perintahkan dalam surah ini. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, barang siapa yang memberi. Allahu Akbar. Di masa sulit, di masa berat, sahabat dan kaum muslimin malah disuruh berinfak. Ya, karena tidaklah kalian mengeluarkan harta kalian dalam kondisi sulit, kecuali itu menjadi sebab Allah akan bukakan pintu jalan keluar bagi kalian. Solusi atas kesulitan-kesulitan kalian. Ini yang berat, jamaah rahmat Allah. Karena biasanya kita semua, kita itu akan mudah bersedekah, mudah berinfak ketika kita lapang.
Tapi ketika kita sulit, malah kita yang membutuhkan pertolongan, kita yang butuh bantuan. Namun ternyata ini kaidah Quran, ini janji Allah. Wa'dun minallah. Apa janji Allah? Dalam kondisi sulit, kalau kita menghadapi masa-masa berat dalam hidup kita, ternyata rahasia, kunci agar Allah segerakan pintu keluar, solusi terbaik bagimu adalah berinfaklah, bersedekah, keluarkan harta yang Allah berikan kepada kalian. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dalam kondisi sulit, ketika mereka melalui hari-hari sulit saat itu di Mekah di awal-awal Islam, ternyata sebab Allah segerakan pertolongan kepada mereka adalah ketika mereka kemudian setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surah Al-Lail, sami'na wa ata'na, kemudian mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah amanahkan kepada mereka. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. 3 amalan, 3 hal. Siapa lakukannya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ada yang punya hajat, ada yang punya keinginan saat ini. Tidakkah engkau ingin dimudahkan urusanmu? Perhatikan 3 poin ini. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, barang siapa yang beri, berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta yang Allah amanahkan kepada mereka. وَاتَّقَى, dan dia mengeluarkan hartanya itu karena ketakwaannya. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dia memberi, dia bersedekah, dia berinfak, bukan mengharapkan balasan imbalan dari orang. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, tapi bentuk ia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 3 ini kita lakukan, fasanuyassiruhu lilyusra, Allah akan mudahkan baginya segala jalan kemudahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, Allah juga mengingatkan kaum muslimin di awal-awal, mengingatkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak mau berbagi, kalau kalian bakhil, tidak mau mengeluarkan harta yang Allah karuniakan, yang Allah amanahkan kepada kalian, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, sebaliknya, tidak ada orang yang bakhil, enggan untuk mengeluarkan harta yang Allah karuniakan, amanahkan kepada mereka, wastaghna, merasa cukup, tidak mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, orang yang bakhil itu, jadi tidak ada orang bakhil yang tidak dibenci oleh Allah. Allah benci dengan orang-orang yang bakhil. Sampai Allah menyebutkan jemaah Allah di dalam Al-Qur'an, fabashshirhum, bagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bakhil, enggan untuk berbagi harta karunia Allah berikan kepada mereka. Allah ingatkan kepada mereka, wa'atadna lil kafirina adzaban muhina alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan mengajak, menyuruh manusia untuk berlaku bakhil. Di ayat ini surah An-Nisa ayat 37, Allah menyebutkan bahwa bagi mereka azab yang menghinakan mereka kelak. Ya. Kenapa sifat bakhil itu amat sangat dibenci oleh Allah? Karena orang bakhil, dan mari berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang buruk ini. Bakhil untuk berbagi dengan amanah karunia yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah janjikan untuk menggantikan apa yang mereka keluarkan karena Allah. Kenapa orang bakhil itu dibenci oleh Allah? Kenapa Allah begitu benci dengan sifat perbuatan bakhil? Karena orang yang bakhil, kata ulama, adalah orang yang meragukan janji Allah. Makanya wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, biasanya orang bakhil itu kenapa dia bakhil? Karena dia merasa cukup dan tidak membutuhkan orang lain.
Yang ketiga, orang bakhil itu wa kadzdzaba bil husna. Orang bakhil itu adalah orang yang tidak membenarkan, tidak yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan menggantikan setiap harta kebaikan yang mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian muqaddimah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk di bagian kedua surah Al-Lail. Kenapa? Bagian kedua surah Al-Lail ini adalah penjelasan bagian pertama tentang orang-orang yang akan dimudahkan Allah segala urusannya jalan kemudahan, yaitu mereka yang senantiasa memberi, bertakwa, dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka yang bakhil lalu kemudian merasa cukup dan tidak membutuhkan pertolongan manusia dan pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga, mendustakan kebaikan, mendustakan janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami pun akan mudahkan bagi jalan kesulitan. Tidakkah kita melihat selama ini di sekitar kita ada orang, kalau kita lihat Allah bukakan dunia baginya, tapi dengan dunia yang banyak, dengan semua yang mereka miliki, Allah menyempitkan hidup mereka. Anak mereka rusak, terjerat dengan narkoba, istrinya selingkuh, rumah tangganya juga berantakan. Ya, ini janji Allah. Ini peringatan Allah, tadzkirah yang Allah ingatkan kepada seluruh hambanya. Bahwa ketika manusia itu bakhil dengan karunia Allah, enggan memberi, merasa cukup, mendustakan kebenaran, maka Allah pun akan memudahkan kesulitan. Dunia yang dimilikinya malah menjadi sebab kesulitan dalam hidupnya. Nah, jamaah rahmatullah, ikhwatan iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ayat 11 sampai dengan ayat 21 ini masih ada kaitannya dengan orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang senang memberi. Kita mulai masuk di ayat 11 dan ayat-ayat berikutnya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta-harta mereka, wa ma yughni anhu maluhu, dan harta-harta mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka idza taradda, kalau mereka sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah. Wa amma man bakhil, wahai kalian yang enggan memberi karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wa amma man bakhil, wahai orang-orang yang bakhil. Tidakkah kalian tahu? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Orang yang bakhil, orang yang enggan memberi, orang yang kemudian memasukkan tanah, enggan membentangkan tangannya menolong orang-orang yang kesulitan. Tahukah engkau bagaimana mereka kelak? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Orang bakhil itu kalau mereka sudah mati, maka harta-harta yang mereka kumpulkan dengan bersusah payah, wa ma yughni anhu, tidak akan pernah sedikit pun bermanfaat bagi mereka. Allahu Akbar. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu pada dasarnya menjaga pemiliknya. Mohon dicatat baik-baik. Harta itu pada dasarnya jika digunakan sesuai dengan yang diinginkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, al-asal, pada dasarnya harta yang baik itu akan menjaga pemiliknya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Karunia harta yang Allah berikan kepada kita
Ini yang akan menjaga diri kita, menjaga keturunan-keturunan kita, dan sebaliknya tidak merusak kita semuanya. Kaedahnya bahwa harta yang baik itu pasti akan menjaga pemiliknya. Kapan menjaga pemiliknya? Harta yang baik, kata ulama, akan menjaga pemiliknya bahkan ketika ia sakit. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardaqum bis sadaqah." Dalil bukti bahwa harta yang baik itu akan menjaga pemiliknya ketika ia sakit. Ya, kata Nabi SAW, "Dawu mardaqum." Sembuhkan orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah kalian. Dawu mardaqum, wahai orang-orang beriman, wahai kaum muslimin, sembuhkan orang-orang sakit di antara kalian bis sadaqah, dengan sedekah. Jadi harta itu, jamaah rahmatullah, akan menjaga pemiliknya jika ia sedekahkan, jika ia keluarkan di jalan Allah ketika ia sakit. Dan ada banyak kisah yang sampai kepada kita, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyembuhkan hambanya, orang-orang yang sakit, dengan bersedekah. Dan ini diantara anjuran ulama, barang siapa yang ingin dimudahkan kesembuhan untuknya, bersedekah. Karena ini yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardaqum sadaqah." Sembuhkan, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, harta yang baik itu akan menjaga orang-orang yang bersedekah, yang senantiasa mengeluarkannya ketika ia sakaratul maut. Allahu akbar. Allahu akbar. Tidak ada orang di antara kita, mohon dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Tidak ada di antara kita, jamaah rahmati Allah, yang istiqamah mengamalkan ayat ini. Fa amma man ata, senantiasa memberi. Dan itu istiqamah dia lakukan. Dan tidak mesti harus banyak. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ahabbul a'mal, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah adwamahu wa in qal, adalah amalan yang terus menerus berkelanjutan kita lakukan walau ya sedikit. Sedekah contohnya, Allahu Akbar. Ada sedekah setiap hari Jumat, ia keluarkan sedekah 100.000, 50.000, tidak mesti harus banyak. Yang penting adalah apakah kita istiqomah melaksanakan itu. Jamaah rahmatullah Allah, dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Quran surah Fussilat ayat 30. Tidak ada orang yang istiqomah bersedekah. Bahkan apapun itu, ketika dia istiqomah melakukannya. Istiqomah bersedekah, istiqomah membaca Quran, istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah janjikan kemuliaan menjelang sakaratul maut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Jadi syaratnya adalah mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Yang kedua, istiqamah. Istiqamah dengan sedekahnya di jalan Allah. Istiqamah dengan infaknya ke rumah Quran, kepada pesantren tahfidz dan lain-lainnya. Istiqamah membantu saudara-saudara mereka yang ada di Filistin, yang ada di Masjidil Aqsa. Apa janji Allah? Menjelang sakaratul maut, menjelang kematiannya, ini kemuliaan yang Allah janjikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allahu Akbar. Menjelang kematian, ajal itu datang kepadanya, turun malaikat dari langit yang tidak terputus-putus. Nabi pernah ditanya, berapa jumlah malaikat Allah yang turun ke
orang-orang yang beriman yang istiqomah. Kata Nabi, ala maddil basar, sejauh mata memandang, seperti itu banyaknya malaikat Allah. Apa yang dilakukan malaikat tersebut? Malaikat ini diturunkan Allah untuk meneguhkan, menguatkan, menyabarkan, menghibur orang-orang yang beriman dan istiqamah di tengah guncangan sakaratul maut. Allah takhafu, jangan takut dengan kematian, ajalmu. Wala tahzanu, jangan pernah bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah akan surga yang Allah janjikan kepadamu. Kata ulama, ketika malaikat mengatakan kepada saya, kepada kita menjelang kita wafat nanti, bergembiralah akan surga yang Allah janjikan untukmu. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis Rabbani, saat itu engkau akan melihat tempatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu engkau ingin agar kematian itu disegerakan untukmu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik akan menjaga orang-orang yang bersedekah, istiqomah mengeluarkan hartanya di dunia ketika ia sakit, menjelang kematiannya, di kuburnya. Karena tidaklah kebaikan sedekah-sedekah kita kecuali itu yang akan menjadi penerang kuburan-kuburan kita. Infak sedekah yang telah engkau berikan untuk pembangunan masjid di kompleksmu, di dekat rumahmu. Infak sedekah yang engkau keluarkan di jalan Allah untuk penghafal Quran. Tidaklah mereka terus kemudian menggunakan kebaikan-kebaikan itu kecuali akan menjadi penerang kuburan kita. Allahu Akbar. Harta yang baik yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahmat Allah, akan bermanfaat bagi pemiliknya bahkan kelak ketika ia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan orang-orang yang kemudian akan dinaungi pada hari matahari tinggal sejengkal, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau kita senantiasa berbagi dengan harta karun yang Allah berikan kepada kita. Adapun kalau bakhil, wa ma yughni anhu maluhu idza tamadda. Orang yang bakhil itu, kata Allah di ayat 11 surah Al-Lail ini, orang yang bakhil itu hartanya tidak akan bermanfaat baginya. Jangankan nanti di padang mahsyar ketika ia sudah melihat siksa neraka. Coba perhatikan orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang enggan memberikan harta, mengeluarkan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa ma yughni anhu maluhu idza tamadda. Bahkan sebelum mati pun ketika mereka sakit, apakah harta mereka sudah bermanfaat bagi mereka? La. Jangankan setelah kematian, sebelum kematian pun orang-orang yang bakhil hartanya sudah tidak bisa membantunya. Wa ma yughni anhu maluhu idza tamadda. Orang yang bakhil, orang yang enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, orang yang mendustakan janji Allah, tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, hartanya tidak akan bermanfaat baginya, bahkan itu menjadi siksaan untuk menjelang kematiannya. Dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah ingatkan, salah satu penyesalan terbesar orang yang bakhil adalah ketika menjelang sakaratul maut, ketika ia sudah melihat malaikat maut, penyesalannya kenapa selama ini ia tidak bersedekah. La haula wala quwata illa billah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
Salah satu penyesalan terbesar orang yang bakhil. Mohon diingat baik, kemudian ini jadi peringatan bagi kita semuanya. Salah satu penyesalan terbesar orang yang bakhil. Allah sudah janjikan surga yang di bawahnya sungai-sungai. Allah sudah janjikan kenikmatan, bahkan Allah janjikan melipat gandakan harta mereka di dunia ketika mereka bersedekah, tapi tetap saja mereka bakhil. Penyesalan terbesar orang yang bakhil sakaratul maut atau ketika kematian ajal itu datang kepada mereka adalah kenapa selama ini lalai bersedekah? Tidak percaya? Baca ayat Quran Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah harta yang kami berikan. Ini Allah yang memberi. Dan Allah juga yang meminta kita untuk kemudian bersedekah. Dan Allah juga yang berjanji, menjamin akan melipat gandakan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfak, bersedekahlah sebelum ajal, sebelum kematian kepada wahai manusia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, berinfak, bersedekahlah sebelum ajal kematian itu datang. Lalu orang-orang bakhil itu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Tuhanku, seandainya kematian engkau undur sedikit saja, memang apa yang ingin kau lakukan? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Jemaah rahmat Allah. Orang yang bakhil hartanya tidak akan manfaat baginya ketika ia sudah sakit, ya. Ketika kematian itu datang, penyesalan terbesarnya adalah kenapa selama ini tidak bersedekah, minta diundur kematian agar bersedekah, terlambat. Orang bakhil hartanya tidak akan pernah bermanfaat baginya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di kuburannya tidak akan bermanfaat baginya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang yang bakhil, enggan bersedekah, enggan berinfak, padahal Allah sudah janjikan kebaikan, Nabi sudah memberikan teladan, Nabi sudah menyampaikan berita gembira, janji Allah bagi mereka yang senantiasa bersedekah. Tidak ada orang yang hari ini bersedekah. Beruntunglah siapapun di antara kita saat ini, hari ini telah bersedekah di jalan Allah. Tidak ada orang yang bersedekah di pagi hari kecuali Allahu akbar. Malakan dua malaikat di pagi hari akan berdoa kepada Allah untuknya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada siapapun hamba-Mu yang pagi hari ini bersedekah ganti yang terbaik. Wa a'ti mumsikan talafa. Sebagaimana siapapun yang bakhil di pagi hari ini terhadap karunia Engkau berikan, ya Allah, berikan kebinasaan, kehancuran kepada harta-harta mereka. Wal iyadu billah. Orang yang bakhil hartanya tidak akan berguna ketika ia sudah sakit, menjelang kematian, ia berangan-angan meminta diundurkan agar bersedekah. Penyesalan terbesarnya adalah kenapa selama ini tidak bersedekah. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, orang yang bakhil hartanya di kuburnya tidak akan bermanfaat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Orang yang bakhil di akhirat, di padang mahsyar, ketika ia sudah melihat siksa neraka jahanam, la haula wala quwata illa billah, saat itu nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, orang yang bakhil, orang yang enggan bersedekah akan minta dipulangkan ke dunia. Dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12, Quran surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan para pendosa, di antaranya orang-orang yang bakhil, mendustakan kebenaran dijanjikan oleh Allah, menundukkan kepala-kepala mereka, takut di hadapan Tuhannya. Rabbana absarna wa sami'na.
Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami sudah melihat siksa neraka-Mu. Ya Allah, hari ini kami sudah mendengar kebenaran-kebenaran, ya Allah. Dari mana saja dulu? Sudahkah engkau sudah mendengarkan ayat Allah dalam surah Al-Lail, telah sampai kepadamu janji Allah. Kenapa engkau dustakan? Kenapa baru sekarang mengatakan sami'na, kami mendengar? Kenapa bukan di dunia? Farji'na na'mal salihan inna mukinun. Orang-orang bakhil baru minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Inna mukinun, saat ini kami yakin dengan janji-janji-Mu. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ayat ini jemaah rahmat Allah memberikan kita pelajaran ayat 12 dan ayat 13. Inna alaina lal huda. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama menjelaskan bahwa ayat ini juga bisa berarti inna alaina lal huda, kami yang telah menjelaskan, memberikan petunjuk, penjelasan segala sesuatu bagi manusia. Maka tidak ada alasan bagi manusia nanti di hadapan Allah bahwa ia belum tahu, ia belum mendengarkan. Inna alaina lal huda. Hanya Allah yang Maha Kuasa memberi petunjuk kepada setiap di antara kita. Mudah-mudahan Allah menjadi hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, inna alaina lal huda. Kata Allah, kami wahai manusia telah menjelaskan segala sesuatu kepada kalian. Termasuk di antaranya, Allah sudah menjelaskan keutamaan orang-orang yang sudah memberi. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan Allah juga sudah menjelaskan tentang bagaimana akhir kesulitan ancaman Allah kepada orang-orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Sehingga Allahu akbar, manusia tidak punya alasan di hadapan Allah. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang enggan berinfak di jalan Allah, tidak punya alasan bahwa ia belum mendengarkannya, bahwa ia tidak tahu kalau ternyata di dunia ia harus bersedekah, ia harus berinfak. Kenapa? Inna alaina lal huda. Allah nanti akan berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang disiksa di neraka, kepada mereka orang-orang yang menyesal dulunya di dunia enggan berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah akan berkata, inna alaina lal huda. Bukan segala sesuatu sudah kami berikan petunjuknya, sudah kami jelaskan di dunia. Kami turunkan Quran, hudan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Bukankah di dunia telah datang kepada kalian pengajaran, nasihat-nasihat Tuhan kalian, yaitu Al-Quran. Huda wa rahmah, petunjuk, rahmat bagi orang-orang beriman. Sehingga jemaah rahmat Allah, hanya orang yang mau tersesat yang akan tersesat. Sementara mereka yang mencari petunjuk Allah pasti akan ketemu dengan petunjuk Allah. Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Allah telah menurunkan Quran. Sehingga Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Isra ayat 15. Man ihtada, barang siapa yang mendapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, pada dasar sesungguhnya mereka itu mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu, hidayah itu untuk diri mereka. Wa ma dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Bagaimana barang siapa yang tetap memilih jalan kesesatan, padahal petunjuk Allah sudah ada, Quran sudah ada, Nabi telah diutus oleh Subhanahu wa ta'ala, tapi ia tetap memilih kesesatan.
Kata Allah, fa innama yadhillu 'alaiha. Maka ya mereka, kesesatan itu juga atas mereka. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan bisa mengemban, membawa, memikul dosa orang lain. Lalu Allah menutup, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum, kata Allah, sampai kami mengutus nabi di tengah-tengah mereka. Kita lanjut jemaah yang dirahmati Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi di awal saya katakan bahwa ayat 11 sampai ayat 21 ini hanya penjelasan terhadap ayat sebelumnya tentang orang-orang yang memberi, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang bakhil, enggan mengeluarkan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wahai orang-orang yang bakhil, kenapa kalian enggan untuk mengeluarkan harta kalian? Kenapa kalian bakhil? Kenapa kalian tidak mau mengeluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau meragukan kekayaan Allah? Apakah engkau meragukan janji Allah? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kata Allah, kami yang memerintahkan kalian wahai orang-orang yang bakhil untuk berinfak, bersedekah, kamilah pemilik kehidupan yang akhir dengan semua kenikmatan yang dijanjikan bagi penghuni surga, namun azab pedih bagi yang mendustakan. Wa inna lana lal akhirati wal ula. Wahai orang yang bakhil, kenapa kalian masih enggan untuk berinfak, mengeluarkan harta kalian di jalan Allah? Ragu dengan kekayaan Allah, ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Allah, milik kami kehidupan yang kedua, al-akhirah. Sebagaimana kata Allah, milik kami dunia dan semua yang ada isinya. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Hati-hati wahai orang yang bakhil. Wahai engkau yang enggan mengeluarkan hartamu di jalan Allah karena takut miskin, meragukan janji Allah, meragukan nanti ada tidak gantinya kalau saya sedekahkan. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Kata Allah, aku peringatkan kalian, wahai orang-orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kami ingatkan kepada kalian, naran talazza. Wahai orang yang bakhil, wahai kalian yang enggan mengeluarkan harta kalian di jalan Allah, ingat peringatan Allah, naran talazza. Kata Allah, aku peringatkan kepada kalian wahai kalian orang-orang yang bakhil. Neraka Allah, neraka kami yang apinya menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada orang yang masuk ke dalamnya kecuali dialah orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang-orang yang mendustakan janji Allah, mendustakan kebenaran yang diturunkan Allah, wa tawalla, dan berpaling dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Dari 3 ayat ini, amalan yang paling besar menjadi penghalang dan panasnya siksa neraka yang menyala-nyala adalah sedekah. Mohon dicatat baik-baik. Amalan yang paling besar, yang paling banyak menjadi penghalang bagi manusia nanti kelak dari siksa neraka yang paling menyala-nyala adalah sedekah. Allahu Akbar. Berarti semakin sering seseorang itu bersedekah, semakin jauh dari siksa neraka Allah yang menyala-nyala. Semakin sering orang itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah,
berarti semakin besar penghalang antara dirinya dengan siksa neraka Allah. Sebaliknya, nanti saya akan sebutkan bagaimana hadis Nabi SAW. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 35, orang yang bakhil sempit dadanya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tangannya terbelenggu sehingga sulit untuk membentangkan tangannya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang di antara orang yang paling berat nanti siksaannya di neraka Allah adalah orang yang mengumpulkan hartanya, menumpuk harta, emas, perak, sementara agama Allah membutuhkan pertolongannya. Di kampungnya belum ada pengajian sedikit pun, enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang yang paling berat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang paling berat siksa api nerakanya nanti adalah orang yang bakhil, menumpuk harta. Quran surah At-Taubah ayat 35. Kenapa orang yang bakhil itu termasuk orang yang paling panas nanti siksa nerakanya? Karena jamaah yang dirahmati Allah, selain mereka dibakar dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, waquduhan nas wal hijarah, kayu bakarnya, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Itu neraka secara umum. Jadi neraka secara umum bahan bakarnya itu apa? Manusia dan batu. Tapi khusus orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Khusus orang-orang yang bakhil ada bonus siksa neraka bagi mereka di neraka. Selain khusus orang bakhil. Khusus orang yang bakhil, coba nanti perhatikan Quran surah At-Taubah ayat 35. Khusus orang yang bakhil, selain bahan bakar neraka mereka adalah manusia, diri mereka, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan batu, ada tambahan bahan bakar neraka bagi orang-orang yang bakhil. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu emas yang mereka tumpuk di dunia dan tidak mereka sedekahkan di jalan Allah. Perak-perak yang mereka tumpuk di dunia dan mereka enggan infakkan di jalan Allah. Ya. Apalagi? Ya tergantung apa yang dia kerjakan di dunia. Properti yang dia kerjakan, tapi enggan dia keluarkan. Harta yang dia tumpuk di dunia, jamaah rahmat Allah, itu akan didatangkan, dibakar bersama mereka di neraka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak yang mereka tumpuk akan dibakar bersama mereka nanti di neraka Jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu api yang bahan bakarnya manusia, batu, ditambah emas dan perak yang mereka tumpuk di dunia, mulai membakar jidat-jidat mereka. Wa junubuhum, dan mulai membakar lambung-lambung mereka. Wa zuhuruhum, mulai membakar lambung-lambung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian kumpulkan wahai orang yang bakhil untuk diri kalian di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan siksaan, balasan atas apa yang kalian simpan, kalian enggan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal billah. Allahu akbar. Sebelum lanjut, mari berdoa mudah-mudahan Allah angkat sifat bakhil dari setiap kita jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang bakhil itu pasti pergaulannya juga buruk. Ya. Karena orang bakhil itu biasanya tidak butuh dengan orang lain. Dan puncaknya adalah orang bakhil itu dibenci Allah.
Karena orang bakhil itu adalah orang yang meragukan akan mendustakan kekayaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut jamaah rahmatullah. Ayat 17 sampai 21. Ini orang bakhil sudah selesai ya, sudah kita bahas. Dan mudah-mudahan ini sudah cukup menjadi peringatan bagi saya, peringatan bagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari sifat yang buruk ini. Ayat 17 sampai ayat 21 ini berita gembira bagi orang yang senantiasa berbagi. Bagi mereka yang senantiasa mengeluarkan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Neraka itu akan dijauhkan Allah sejauh-jauhnya dari orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang paling bertakwa kata Allah adalah orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya, yu'ti malahu yatazakka, karena hendak mensucikan dirinya. Allahu Akbar. Berarti semakin sering kita bersedekah, semakin sering kita berinfak, berarti semakin Allah membersihkan diri kita, jiwa kita, jamaah yang dirahmati Allah. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Yaitu orang-orang yang ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, ketika dia memberi, bukan karena membalas imbalan orang, bukan karena membalas budi, tidak. Kan ada juga orang berbagi, bersedekah sebagai balas budi karena dia sudah ditolong. Kata Allah, al-atqa, orang yang paling bertakwa berinfak itu bukan karena membalas budi. Akan tetapi untuk apa mereka berinfak, bersedekah? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Al-atqa. Nah, kira-kira kita sudah sampai di level ini tidak ya? Allahumma amin. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk, bimbing kami ya Allah. Neraka itu akan dijauhkan Allah sejauh-jauhnya dari siapa? Al-atqa, dari orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberi hartanya bukan agar orang-orang yang diberi itu memilih dia nanti ketika pemilu. Yu'ti malahu yatazakka. Dia itu berinfak, bersedekah, memberi harta murni karena mengharap Allah membersihkannya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Sebagaimana dia memberi bukan karena ada orang yang sudah membantunya sehingga dia harus membalas budi. Bukan itu semuanya. Illa ibtigha Rabbihil a'la. Semata-mata ia memberi, ia bersedekah hanya mengharap wajah Tuhannya, ridha Tuhannya. Allahu Akbar. Mari berdoa, mudah-mudahan kita termasuk yang kemudian Allah senantiasa jaga niat-niat kita. Ketika bersedekah, ketika berinfak, tidak ada yang kita harapkan kecuali illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita lakukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala sawfa yarda. Allahu Akbar. Siapapun yang memberi hanya mengharap ridha, pahala dari sisi Allah. Ketahuilah, ini janji Allah. Dan janji Allah itu pasti. Wala sawfa yarda. Kelak setelah engkau bersedekah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wala sawfa yarda. Allah pasti akan membuatmu ridha
atas balasan yang Allah berikan kepadamu. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Coba perhatikan di tafsir-tafsir ulama-ulama kita, baik itu At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Ulama tafsir kemudian menyebutkan bahwa ayat 17 sampai dengan ayat 21 ini berkaitan dengan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa sayujannabuhal atqa sampai terakhir wala sawfa yarda. Sebab turun ayat ini berkaitan dengan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau zinanu Abi Bakar." Seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la rajaha imanu Abi Bakar. Akan lebih berat timbangan imannya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling bertakwa setelah Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata ulama, ayat ini wasayujannabuhal atqa. Allah akan jauhkan dari neraka siapa? Orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Allahu Akbar. Orang yang paling kuat bersedekah dari umat Nabi Abu Bakar. Ya. Bagaimana tidak jemaah rahmatullah Allah? Di awal-awal Islam, setiap budak yang masuk Islam lalu kemudian disiksa majikannya. Tahukah kita siapa yang memerdekakannya? Siapa yang membeli budak-budak tersebut lalu kemudian dia merdekakan dan tidak dijadikan budak bagi dia? Kan dulu kan budak itu diperjualbelikan. Bisa jadi ada orang yang budak disiksa, dia beli lalu pun tetap dijadikan budak bagi dirinya karena dia sudah membelinya. Tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Tidak ada budak yang masuk Islam di awal-awal Islam lalu kemudian disiksa. Kemudian disiksa karena keislamannya kecuali akan dibeli oleh Abu Bakar. Dan setelah dibeli oleh Abu Bakar bukan dijadikan budak untuknya. Illa batigha'a wajhi rabbihil ala. Hanya mengharap ridha Allah. Sehingga Abu Bakar Siddiq di antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ketika dia disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, lalu kemudian datang Abu Bakar Siddiq hendak membebaskannya, hendak membelinya, lalu kemudian oleh majikannya Umayyah bin Khalaf dijual dengan harga yang sangat mahal. Lalu kemudian dibeli oleh Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar, seandainya engkau menjual Bilal lebih mahal dari ini, demi Allah, aku akan membeli Bilal sahabatku karena dia lebih mahal dari apa yang engkau berikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hampir semua budak hamba sahaya yang disiksa karena masuk Islam dibeli oleh Abu Bakar. Lalu setelah itu dimerdekakan karena Allah. Tidak dijadikan budak lagi. Di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Allahu Akbar. Suatu saat di perang Tabuk, dan semua sahabat tentang hal ini bahwa orang yang paling rajin bersedekah di antara sahabat Nabi, paling kuat sedekahnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, As-Siddiq. Dan mudah-mudahan kita mampu meneladani, mengikuti jejak Abu Bakar As-Siddiq. Di tahun ke-9 Hijriah, ketika terjadi perang Tabuk, jemaah rahmatullah Allah, Umar dari rumahnya, kan hari Nabi SAW memotivasi sahabatnya, mengajak, mendorong, menyuruh sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, menjahaza jaisyal usra, barang siapa yang membekali pasukan yang sulit saat ini, falahul jannah, baginya surga. Hari itu Umar ibn Khattab berniat ingin mengalahkan Abu Bakar. Karena selama ini Umar bin Khattab tidak pernah mampu bisa mengalahkan infak sedekahnya Abu Bakar. Maka hari itu dia berniat, insya Allah hari ini saya akan mengalahkan saudaraku Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan Umar? Dikumpulkan hartanya, dibawanya setengah harta. Allahu Akbar.
Ini saja, apa yang dilakukan Umar, kita semua sudah lewat. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Betul atau tidak? Ada di antara ibu-ibu yang bisa melakukan yang dilakukan Umar? Menginfakkan setengah asetnya, dihitung semuanya, setengah asetnya, setengah hartanya dibawa, diberikan di jalan Allah. Yang dilakukan Umar saja kita udah nggak bisa, sudah tidak ada di antara kita yang bisa melakukan. Berharap hari itu ia bisa mengalahkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Datang Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi, "Ya Umar, apa yang engkau sisahkan dengan harta sebanyak ini untuk keluargamu?" Kata Umar, "Taraktu mithlahu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku sudah meninggalkan separuhnya. Seperti ini banyaknya untuk keluargaku. Lalu Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab. Tak lama datang Abu Bakar As-Siddiq. Umar sampai saat ini berharap hari ini dia bisa mengalahkan sahabatnya. Abu Bakar keluar dari rumah tidak ada niat untuk bersaing. Illa wajhi rabbil ala. Umar bin Khattab jelas karena Allah dia berinfak, tapi ada motivasinya juga. Apa motivasinya? Ingin mengalahkan Abu Bakar di jalan Allah hari ini. Sehingga setengah hartanya dia bawa. Abu Bakar keluar dari rumahnya tidak ada niat lain, cuma satu niatnya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dibawa hartanya sampai di depan Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlik? Madza abqaita li ahlik?" Wahai sahabatku Abu Bakar, apa yang engkau sisahkan untuk keluargamu? Apa yang engkau sisahkan? Allahu Akbar. Jawaban ini yang membuat kaget Umar. Lalu berkata, "Ya Abu Bakar, tidak akan pernah aku mampu bisa mengalahkanmu." Kenapa? Karena Abu Bakar menjawab, "Taraktu fihimullah wa rasuluh." Ya Rasulullah, ini semua hartaku. Apa yang kau sisahkan untuk keluarga? Aku sisahkan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di tengah-tengah keluargaku. Sehingga Umar mengatakan, Abu Bakar, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Maka ayat ini turun untuk Abu Bakar. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Neraka akan dijauhkan dari orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Abu Bakar As-Siddiq. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Kalau hari itu selain infaknya karena Allah, tapi ada motivasi untuk kemudian mengalahkan Abu Bakar tidak. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Kecuali mengharap ridha Allah. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Di dunia ini tidak ada yang bisa memberi balasan atas infak kebaikan Abu Bakar As-Siddiq kecuali Allah nanti di akhirat. Bahkan Nabi SAW pernah mengumpulkan sahabatnya lalu berkata, "Ma minkum min ahadin sana'a bina ma'rufan." Tidak ada di antara kalian wahai sahabatku yang pernah melakukan kebaikan kepada kami di dunia. Tidak ada di antara kalian yang telah berbuat baik kepadaku di dunia illa kafa'na, kecuali kami sudah memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan mereka. Illa Abu Bakar, kecuali sahabatku Abu Bakar. Awani bimalihi, dia yang telah mengorbankan hartanya untukku pertama kali. Satu-satunya orang, kata Nabi SAW, yang belum bisa aku balas semua kebaikannya, dan hanya Allah yang bisa membalasnya, hanya sahabatku Abu Bakar. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dan hanya Allah yang akan memberikan balasan yang akan memuaskan Abu Bakar kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur surah Al-Lail. Salah satu pelajaran yang sangat penting. Perhatikan baik-baik jemaah rahmat Allah. Dari banyak pelajaran yang sudah kita sebutkan. Surah Al-Lail turun di masa sulit, di masa berat, di masa-masa susah sahabat Nabi SAW. Namun Allah
malah menyuruh mereka berinfak, menyuruh mereka bersedekah. Kalau ingin dimudahkan urusan, kalau ingin segera diakhiri kesulitan ini, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى تَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Siapapun yang saat ini sedang kesulitan, hari-hari berat, ini janji Allah. Berikan harta yang Allah karuniakan kepadamu. Yakin dengan janji Allah. Allah pasti mudahkan jalan kemudahan. Walau saya yakin betul ini berat, ini sulit. Karena biasanya fitrahnya, kebiasaan kita, ya sifat manusia seperti kita ini, ketika sulit, ya di situ kita kemudian tidak mengeluarkan harta. Karena memang kita sulit. Namun ternyata Masya Allah, terkadang memang kita harus berpikir dengan cara langit, bukan dengan cara bumi. Kalau ingin dikeluarkan dari kesulitan, keluarkan hartamu. Ini janji Allah. Wa'adun minallah. Dan jangan pernah ragukan janji Allah. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat jamaah rahmatullah. Dan insya Allah sampai bertemu di tadabbur berikutnya. Surah ke-10 yang diturunkan Allah kepada Nabi. Setelah malam, setelah al-lail, maka datanglah fajar. Al-Fajr. Surah ke-10 yang akan kita tadabbur insya Allah Rabu berikutnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah sabarkan kita bersama Quran di dunia, di kubur kita, sampai kelak kita dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. Kalau surah Al-Asr saya minta untuk aktifkan mikrofon dan sama-sama kita baca surah Al-Asr, sama-sama kita perdengarkan, dan saya minta kepada host mengaktifkan mikrofon seluruh jamaah, dan saya mengajak kepada semuanya, mari sama-sama kita baca surah ini, kita jadikan ini wasiat di antara kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu silakan. Masih ada waktu. Kalau belum, mungkin saya awali dengan pertanyaan dulu ya Pak Ustadz. Silakan Mbak. Sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Pak Ustadz tadi disebut, Pak Ustadz beberapa kali menyebut sedekah dan ada juga yang infak ya. Kalau infak itu kan pasti harta ya, maksudnya uang ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Tapi kalau sedekah kan maknanya bisa lebih luas ya, jadi bisa tidak selalu dalam bentuk uang. Misalkan bisa dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, kemudian bisa dalam bentuk ilmu, seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, hanya menjadi penguat bagi apa yang sudah kita sampaikan. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah. Apa perbedaan infak dengan sedekah? Infak itu biasanya dengan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah, infakkan apa yang kami rezekikan kepada kalian. Sementara sedekah sifatnya lebih umum. Sedekah bisa dengan harta, sedekah bisa dengan tenaga. Membantu orang lain itu sedekah. Sedekah bisa dengan ilmu. Di antara pertanyaan nanti yang berat nanti pada hari kiamat adalah ilmu. Apa yang kita pelajari saat ini, insya Allah adalah sebab kemuliaan kita di hadapan Allah. Sebagaimana apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis kita, itu juga akan ditanya oleh Allah. Makanya orang yang berilmu, seorang ulama, itu wajib dia bersedekah dengan ilmunya. Ada orang pintar, tahu segala-galanya, tapi tidak mengajarkan ilmunya, itu dia berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Seperti orang yang punya harta banyak tapi tidak disedekahkan.
Itu sama, orang yang punya harta banyak tapi tidak disedekahkan nanti akan berat hisabnya di hadapan Allah, sebagaimana orang yang berilmu, sudah profesor, sudah doktor, tapi kemudian tidak menyebarkan ilmunya, tidak berbagi ilmu, juga akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bahkan jangan terlalu, sedekah itu lebih umum. Senyum kita di hadapan saudara kita adalah bagian dari sedekah, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, mari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ada yang ingin bertanya? Oh, silakan Ibu Rina yang sudah raise hand. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina, salam buat komandan. Ya, Pak Ustadz izin bertanya. Untuk kita mengeluarkan harta yang kita punya itu, cara ngitungnya itu gimana gitu? Apakah bebas nominalnya berapa aja atau ada hitungannya gitu, Ustadz? Maksudnya? Untuk misalnya yang kayak emas nih, itu kan sedekahnya, apakah nominalnya ada berapa atau ada hitungannya? Oh, Masya Allah. Jadi ketemu berapa nominalnya gitu, Ustadz? Ya, Masya Allah. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, memang tidak semua orang yang Allah karuniakan harta itu wajib mengeluarkan zakat. Perhatikan baik-baik. Ada zakat, ini wajib. Kalau tidak dikeluarkan, maka ini akan menjadi kotoran dalam diri kita. Ada infak atau sedekah yang ini sifatnya tidak wajib, tapi pahalanya lebih tinggi daripada infak. Dari zakat, karena zakat wajib. Ini tidak wajib, tapi pahalanya lebih. Kenapa? Karena kalau zakat itu kan memang kewajiban kita. Itu bukan. Sementara infak sedekah ini dia tidak, dan maka orang yang mengeluarkannya walau ia tidak wajib untuk mengeluarkannya itu akan meninggikan, memuliakan dia nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zakat, infak, sedekah. Nah, zakat ini jamaah rahmatullah ikhwatal iman zanallahu ajmain, saya kasih kesannya saja. Kalau zakat harta maka dia ada namanya nisab. Apa itu nisab? Jadi zakat harta itu akan dikeluarkan kalau dua syarat terpenuhi. Satu, sudah masuk haulnya dalam setahun. Jadi punya perusahaan, punya usaha, Masya Allah usahanya itu berkembang, properti. Tapi baru 1 bulan, nah 1 bulan belum keluar zakat. Baru 5 bulan, 5 bulan belum keluar zakat. Baru 8 bulan belum keluar zakat. Nah itu zakat ya, yang wajib, belum keluar zakatnya. Tapi infak sedekah boleh. Infak sedekah dianjurkan, dan ini akan melancarkan urusan bisnis suami atau pasangan kita, atau bisnis kita, atau pekerjaan kita. Zakat itu ada 2 syarat. 1 haul, masanya sudah masuk. Waktunya kapan? 1 tahun. Jadi kalau usaha itu kita sudah jalankan dalam 1 tahun, maka kemudian syarat kedua dilihat. Apa syarat nisab? Takarannya. Karena bisa jadi usahanya sudah bertahun-tahun, pernah sampai nisab, maka zakat juga tidak wajib, tetapi infak tetap kemudian dianjurkan. Maka itu kenapa infak itu pahalanya lebih tinggi dibanding zakat. Jamaah rahmatullah, nisab, berapa nisab harta? Nisab harta itu sama dengan nisab emas, 85 gram emas. Nah, tinggal nanti sekarang dikonversi 1 gram emas itu berapa harganya kali 85 gram. Nah, kalau kemudian jumlah hasil keuntungan atau harta yang kita miliki dalam setahun itu sama dengan nilai konversi dari 85 gram emas, kalau memang nisabnya itu cukup, jamaah rahmatillah Allah, ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam, maka wajib keluar zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Seperti itu. Ini yang wajib. Dan kalau ini tidak dikeluarkan, maka ini dosa besar di hadapan Allah. Nah, sementara infak sedekah ini bebas. Usahanya baru 1 bulan, baru 1 minggu mulai, tapi Masya Allah ada anak yatim, ada panti asuhan, ada penghafal Quran dekat rumahnya, dekat pabriknya, maka dia boleh bersedekah. Dan sedekah itu, infak itu sebagaimana tadi Allah sebutkan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, akan memudahkan usaha kita, akan menjadi tolak bala bagi kita.
Adapun zakatnya tadi setelah 1 tahun lalu kemudian dihitung nisabnya. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Silakan dikonversi ke harga emas hari ini. Nah, kalau memang hartanya seperti itu, maka dikeluarkan 2,5%. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustadz. Sama-sama Mbak Rina. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Pak Ustadz? Ya. Ini kan surat ini kan diawali dengan 3 sumpah ya, di awal di ayat Betul. 1, 2, dan 3. Kemudian jawab sumpahnya di ayat yang keempat ya. Betul, Masya Allah. Sebentar, ini Mbak Ari ini udah kayak, Masya Allah, ini udah bisa nyampein materi ini di depan jamaah lain ini. Nah, ini baca catatan aja nih Pak. Masya Allah, silakan. Jadi ingin tahu aja kaitan dari jawab sumpah yang di ayat keempat itu dengan ayat selanjutnya ya, yang melakukan 3 hal, memberi harta, kemudian bertakwa, dan membenarkan adanya surga itu akan dimudahkan menuju kebahagiaan. Kaitan yang pesan di ayat 4 itu dengan ayat-ayat yang setelah itu tuh apa ya Pak Ustadz? Masya Allah. Kaitannya sangat jelas. Inna sa'yakum lasyatta. Allah kan sampai bersumpah 3 kali. Wallaili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Ini kaidah. Biasanya ini saya agak singkat biasanya karena memang ini bagi jamaah umum tidak usah terlalu masuk. Biasanya sumpah itu pasti sama. Ada korelasinya antara sumpah dengan jawab sumpah. Apa jawaban sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam, bermacam-macam. Kaitannya dengan sumpah, ya Allah menjelaskan siang malam aneka ragam, bermacam-macam. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Ini kan bermacam-macam, berbeda-beda. Sebagaimana inna sa'yakum lasyatta. Usaha, kerjaan, perbuatan kalian wahai manusia berbeda-beda. Kaitannya hubungannya dengan ayat setelahnya jelas sekali. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya pekerjaan, perbuatan kalian, usaha kalian bermacam-macam, berbeda-beda. Mau buktinya? Ada orang yang kemudian dermawan, suka berbagi, ada orang yang bakhil. Inna sa'yakum lasyatta. Di akhirat juga orang beraneka ragam, bermacam-macam, usaha orang berbeda-beda. Ada orang yang kemudian dimudahkan usahanya masuk surga, ada orang karena rajin bersedekah di dunia, ada orang kemudian dimudahkan urusannya untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena di dunia mereka adalah orang-orang yang bakhil, enggan memberi. Jadi Masya Allah, jawaban sumpahnya itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat-ayat setelahnya. Bahkan penjelasan dari jawab sumpah yang sudah disebutkan di ayat Allahu a'lam shawab. Seperti itu Mbak Ari. Oh, oke. Berarti usaha di sini sebenarnya usaha untuk mencapai kebahagiaan ya Pak Ustadz ya, baik di dunia maupun di akhirat. Betul, betul. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, oke, ada Mbak lagi Ari. ibu-ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum Mbak Ari. Ya, silakan Mbak Tesi. Terima kasih Mbak Ari. Silakan Ibu Tesi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini saya ingin menanyakan soal sedekah ya Pak Ustadz ya, sedekah dalam arti kata materi ya, bukan non materi. Ya. Kita kan sering suka ini ya mendengar misalnya, wah kita diminta sumbangan untuk bantuan sosial sana sini gitu Pak Ustadz ya. Itu yang ingin saya tanyakan, khawatirnya saya pribadi takutnya salah gitu memberi sedekah ya. Sebenarnya bagaimana maksud saya itu gini, kita memberi sedekah ke beberapa yayasan, lembaga badan atau tempat-tempat bencana alam ya mungkin yang akhir ini sering terjadi Pak Ustadz ya, dengan jumlah yang sedang, tapi kita berusaha sedekah di mana-mana gitu, artinya sesuai dengan yang sering-sering suka ada yang minta ke kita, kadang-kadang kan sering gitu ya Pak Ustadz ya, atau kemudian kita menyumbang ada sebuah masjid gitu yang emang membutuhkan dana yang jumlahnya besar, tapi di pelosok daerah tapi cuma satu masjid gitu Pak Ustadz. Nah apakah materi kita ini, dana kita ini ya, mendingan kita alokasikan ke masjid itu dengan jumlah besar,
atau sebaiknya ke beberapa tempat tapi dengan jumlah sesuai kemampuan kita Pak Ustadz? Atau mungkin sebaiknya besar tapi semuanya kayak Pak Ustadz gitu ya? Atau Masya gimana? Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah. Satu, fattaqullaha mastata'tum. Sedekah terbaik itu adalah sedekah yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai dipaksa. Dan juga tidak boleh berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq, ya, jangan sampai setelah ini Masya Allah, ibu-ibu pulang, langsung ikuti jejaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kita tidak bisa sampai di level beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bisa melakukan itu karena ia sudah mendidik istrinya, mendidik anaknya sehingga siap menerima itu. Nah, kalau kita melakukan itu, pulang-pulang kita ternyata sudah infakkan rumah kita ini kepada sudah kita keluarkan semua harta kita di jalan Allah. Istri kita ya belum terbentuk seperti istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka sesuai dengan kemampuan kita, tidak boleh berlebihan. Dan ingat, kita meninggalkan ahli waris setelah kita. Maka tidak boleh berlebihan. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, sebaik-baik sedekah infak kita adalah perhatikan yang mana hatimu merasa lebih tenang. Jadi bagaimana engkau dapati hatimu? Di mana kita? Kan kadang memang kita ada 3 lembaga datang ke kita ngasih proposal. Kan memang ada satu lembaga yang kita serak, ya. Maka satu, pilih yang hatimu tenang. Karena sebaik sedekah adalah sedekah yang setelahnya engkau tidak mengucapkannya, engkau tidak membicarakannya. Nah, kalau kita kadang tidak serak, ini biasanya itu akan dibicarakan setelah kita sedekah. Saya kok nyesal ya, itu udah kasihan, itu pahalanya jadi runtuh. 2. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, dilihat dari sisi maslahatnya. Kira-kira yang mana paling membutuhkan? Bisa jadi kondisi di daerah lebih membutuhkan, tapi bisa jadi juga yang di kota karena di situ ada pemurtadan sehingga ini maslahatnya, keperluannya, kepentingannya lebih besar dibanding daerah yang memang tidak ada tapi ya kondisinya jauh lebih kondusif dari pemurtadan. Jadi ini tiga poin ini kira-kira yang perlu diperhatikan. Sesuai dengan kemampuan, jangan berlebihan. Ingat, engkau masih meninggalkan ahli waris setelah kita. Yang kedua, pilih yang hati kita merasa tenang. Karena ini ibadah antara kita dengan Allah. Keikhlasan kita yang akan dilihat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutkan adalah kita kemudian menyesal setelah itu dan kemudian kita mulai membicarakannya dan itu akan mengurangi pahala kita. Yang ketiga, dilihat dari sisi maslahat. Apakah kemudian maslahat dan manfaat? Seperti apa kira-kira maslahat manfaat kalau kita nyumbang di sini dan di sini? Kira-kira yang mana lebih dibutuhkan oleh saudara-saudara kita? Seperti itu kira-kira Ibu Tesi, barakallahu fiik. Pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bari. Jazakallahu khair. Pak Ustadz. Makasih Mbak Tesi untuk pertanyaannya. Sama-sama Bari. Oke, Pak Ustadz tadi sedekah itu yang paling ampuh ya Pak, untuk menghindarkan kita dari jilatan api neraka ya? Iya, Masya Allah. Tadi saya lupa menyampaikan hadis Nabi. Ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Berlindunglah, menjauhlah dari siksa neraka walau hanya dengan sepotong kurma. Allahu Akbar. Sepotong kurma menjauhkan orang dari sedekah dengan sepotong kurma. Lalu bagaimana dengan 1 kotak kurma, 1 kilo kurma? Maka dari hadis ini ulama mengatakan benteng terkuat dari sedekah kita. Allahu Akbar. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mbak Ari. Ya, di dalam kubur pun sebenarnya sedekah juga sudah menghindarkan kita dari siksa kubur ya Pak Ustadz ya? Betul. Kalau nggak salah ada saya lupa itu hadis atau ada di ayat ya Pak yang di di alam kubur itu untuk menghindari siksa yang dari atas itu kita dengan Al-Quran akan melindungi kita dari siksa yang di atas. Kalau yang di tengah itu dengan sedekah, kalau yang di bawah itu dengan langkah kaki ke masjid. Itu hadis ya Pak Ustadz. Saya belum melihat riwayat hadisnya, tetapi secara umum sedekah, ketaatan, makin sering kita melakukan sedekah, ketaatan kepada Allah,
maka itu yang akan menjadi penerang. Terlebih kalau umpama dia contohnya menggali sumur di satu kampung atau kemudian di masjid, di pesantren. Maka ketika dia meninggal, sedekah air sumur yang digunakan wudhu, diminum oleh santri para penghafal Quran, jelas itu akan menjadi keberkahan, pahala yang terus mengalir dan akan menjadi penerang bagi kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bari. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Masih ada Mbak Ari, boleh Mbak Ari? Oh, silakan Mbak Tesi, monggo. Ya, mohon maaf nih, Pak Ustadz tadi ingat ada Ibu siapa tuh yang bertanya soal zakat ya. Jadi saya ingin juga bertanya soal zakat, boleh ya Pak Ustadz ya? Silakan Ibu, silakan. Misalnya gini, kita kan dapat rezeki uang warisan gitu ya dari orang tua kita ya, katakan Pak Ustadz ya. Nah itu misalnya kita terima 90 juta katakanlah itu ya. Nah itu kita harus mengeluarkan zakatnya ya Pak Ustadz ya. Itu nggak apa tunggu tahun depan atau gimana ya cara ngitung zakat yang wajib itu Pak Ustadz? Ya, Masya Allah. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapat arisan. Hari ini turun nih arisannya 90 juta. Saya coba hitung berapa kira-kira sekarang ini apa namanya? Ya, 1 gram emas itu kan saat ini berapa? Ada yang tahu berapa 1 gram emas harganya sekarang? Kalau perhiasan 600.000 Pak, tapi kalau logam mulia hampir 1 juta. 1 juta ya. Ya, mungkin sekitar ya. Jadi kalau 85 kan tinggal dikali dengan harga emas hari ini. 1 gramnya berapa? Dapat arisan hari ini 90 juta. Yang kalau hitung-hitungannya ya ini bisa masuk zakatnya, nisabnya. Tapi kan haulnya belum setahun. Maka tetap ditunggu sampai 1 tahun. Kalau harta itu masih ada di kita, belum digunakan keperluannya, maka zakat yang wajib harus keluar. Karena haulnya sudah sampai, nisabnya juga sudah sampai. Tapi kalau kemudian 90 juta dapat tiba-tiba ada biaya anak, jadi enggak biaya anak, dan akhirnya kemudian sudah berkurang separuhnya, maka zakatnya tidak wajib. Maka anjuran ulama kalau kemudian dapat arisan turun arisannya, jatah arisannya kemudian dia dapat, yang dianjurkan adalah perbanyak sedekah dan infak. Banyak sedekah dan infak. Mudah-mudahan itu membersihkan diri kita, membersihkan keluarga, dan itu menjadi benteng bagi kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan sedekah itu tidak ada nisabnya, tidak ada takarannya harus berapa. Berapa yang hati kita ini kemudian menjadi lapang untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira Ibu. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf Pak Ustadz, itu bukan arisan, warisan contohnya. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi, jadi sama. Jadi kalau umpama warisannya baru dibagi nih, ini warisan dibagi sekarang nih, 1 tahun. Baru dapat dibagi sekarang. Jadi dia tetap ditunggu sampai nisabnya, haulnya setelah setahun. Kalau tidak cukup setahun dan dia sudah dipakai, maka tidak ada zakat. Tapi setelah setahun tetap ada warisan tersebut, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya apa? Zakatnya kemana? Ya kan sudah dijelaskan 8 asnaf yang boleh mendapatkan zakatnya. Tapi kalau kemudian kemungkinan besar ini akan dipakai Ustadz, maka sebaiknya dikeluarkan sedekah dan infaknya. Seperti itu. Sama tadi jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Pak Ustadz, tahun depan misalnya rezeki kita itu bertambah lagi. Jadi 100 juta misalnya, itu tiap tahun pokoknya kalau di atas itu tadi nisabnya tetap rutin tiap tahun dikeluarkan gitu kan Pak Ustadz ya? Betul, betul. Jadi selama harta yang sudah bertahun, jadi yang dilihat itu nanti setelah setahun itu berapa harta yang kita miliki, ya. Oh iya. Kalau dia punya, ya kalau dia 1 miliar, kan jelas itu sudah keluar nisabnya, maka dia harus 5% dari harta yang dia miliki, ya. Dan seperti itu terus. Jadi bukan cuma dilihat harta yang barunya, tapi yang harta dalam 1 tahun itu berapa hartanya dia setelah 1 tahun.
itu berapa hartanya. Maka memang perlu diperjelas, kita mengecek harta kita itu setiap tahunnya di tanggal berapa kita kemudian memulai usaha, terus nanti kita lihat, lalu kemudian berikutnya tahun berikutnya kita lihat perkembangan harta, atau kemudian apakah kemudian Allah uji kita kemudian berkurang harta kemudian sehingga tidak mengeluarkan zakat, atau malah kemudian Allah mudahkan harta itu sehingga dia berkembang semakin banyak. Nah, zakatnya bukan cuma yang dulu pertama kali kita keluarkan, tapi dilihat harta terakhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, ya cukup jelas Pak Ustadz. Ya. Sama-sama. Mbak Aris silakan, menjelang asar di tempat kami. Iya, kalau gitu kita tutup aja Pak Ustadz. Seperti biasa ini kebetulan salah satu sahabat kami ada yang sedang diuji dengan penyakit, Ibu Dati, tapi nama lengkapnya ini saya tulis di sini Ibu Elda Dati Rahman. Ya. Untuk didoakan bersama Pak Ustadz, ya. Dan juga untuk siapapun yang saat ini baik jamaah Majelis Taklim Robani atau yang bukan jamaah Majelis Taklim Robani tapi juga mengikuti kajian ini yang sedang diuji dengan penyakit, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan total, dan untuk yang ada hajat semoga hajatnya segera dikabulkan, dan untuk yang sedang ada masalah semoga segera diberikan solusi untuk masalahnya. Kita doakan bersama ya Pak Ustadz. Terima kasih. Jamaah rahmat Allah, di penghujung majelis kita ini saya mengajak kepada jamaah yang masih bergabung, kita doakan saudari kita yang saat ini sedang sakit. Ini ada namanya yang masuk ke kita, Ibu Elda Dati Rahman. Mudah-mudahan insya Allah Allah ijabah doa-doa kita. Kita tidak tahu dari lisan siapa yang kemudian Allah akan ijabah dengarkan doa-doanya. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Mannan, ya Wahhab, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa walhamman wala ghamman illa faraj. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini, menutup kajian Zoom kami di siang hari ini, kecuali ya Allah Engkau telah mengampunkan dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kami. Jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali siapapun yang sakit di antara kami Engkau telah sembuhkan mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang belum Engkau berikan hidayah, Engkau telah catatkan hidayah untuk mereka ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Wahai yang maha mendengar, yang maha kuasa atas segala sesuatu, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini Allah, kecuali siapapun yang punya hajat, keinginan, kepentingan di antara kami ya Allah. Engkau telah berikan jalan keluar, Engkau telah turunkan kemudahan bagi mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, untuk saudari kami yang telah kami sebutkan namanya ya Allah, yang saat ini Engkau uji dengan penyakit, dan seluruh jamaah Al-Marhamah dan seluruh jamaah Majelis Taklim Rabbani yang saat ini sedang sakit, kerabat jamaah Rabbani yang saat ini sedang sakit. Allahumma ya Rabban nas hibil ba's fi anta syafi shifaan la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Allah, dengarkan kami ya Allah, anugerahkan, turunkan kesembuhan bagi mereka ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit bagi mereka ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Ari. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di minggu depan.